الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا مني وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فاز فوزا عظيما. أما بعد، para jemaah yang sangat kita muliakan, rahimahullah. Bacaan kita dari hadis Arba'in An-Nawawi karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, masih hadis yang ke-7. Nah, qala wa muslimin, dan bagi pemimpin kaum muslimin, artinya nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya. Kemudian sekarang wali alimatul muslimin, nasihat juga bagi alimatul muslimin, bagi pemimpin kaum muslimin. Nah, kalau dikatakan wal muradu bi alimatul muslimin, yang diinginkan dari alimatul muslimin di sini adalah ulatul umur, yaitu pemimpin, ya, ulatul umur, penguasa yang mengatur perkara. Nah, wan nasihat ulahum, dan nasihat bagi mereka takunu, yang pertama bi'tiqadi wilayatihim, yang pertama kita meyakini kewilayahan mereka, artinya meyakini keabsahan kepemimpinan mereka. Nah, artinya kita meyakini bahwa mereka adalah betul-betul sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin. Nah, sehingga siapa yang tidak meyakini mereka sebagai pemimpin, maka dia belum menegakkan nasihat. Demikian pula wasam'i wa ta'ati lahu bil ma'ruf. Setelahnya kita mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Nah, wal qiyami bil mahami wal a'mali allati yastanidunaha ilaika. Demikian pula di antara bentuk menegakkan nasihat terhadap mereka adalah menjalankan dengan memahami dari perkara-perkara yang penting, wal amal, dari perbuatan-perbuatan yang mereka sandarkan kepada kita, yang mereka terapkan bagi kita, yang mereka jadikan aturan itu bagi kita. Nah, fal wadhafu wal mudir wal mudarrisu wal qadhi wal mufti kullu man wala amalan man wali amal muslimin, ulatu wali amri alaihi. Nah, demikian pula para muwadhaf, para pegawai, para mudir, para pemimpin mudir, kepala-kepala jabatan. Nah, wal mudarris, juga para guru, para pendidik, wal qadhi, para hakim, wal mufti, para mufti, pemberi fatwa. Nah, setiap yang pemimpin kaum muslimin menyerahkan kepengurusan tersebut kepada mereka, maka wajib bagi mereka untuk menjalankannya. Nah, wajib bagi mereka untuk menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Fa innahu yajibu 'alaihi nasihatu fihi bi an yaquma bihi 'ala wajhil maqlub. Maka di antara bentuk menegakkan nasihat terhadap pemimpin, mereka semua ini harus menjalankan itu semua sesuai dengan apa yang dituntut, apa yang menjadi kewajiban mereka. Nah, fa in naqasa aw qasara fa innahu laysa nasihan li ulatil umur. Maka siapa yang kurang menegakkannya, tidak sesuai dengan kesepakatan, dengan perjanjian yang dengannya mereka dikontrak, dengannya mereka diminta, maka tidaklah mereka dianggap sebagai memberi nasihat. Nah, li'annahum i'tamanuhu ala hadzal amal falam yakun bihi, karena mereka diamanahi untuk melakukan
melakukan amalan-amalan tersebut dan mereka tidak menegakkannya, au tahabuna fihi, atau mereka meremehkannya. Nah, jadi semua dari aparatur pemerintah, pegawai-pegawai pemerintah, maka ini juga di antara bentuk menegakkan nasihat bagi pemimpin adalah mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka dengan sebenarnya, ya, dengan sebenarnya. Ini bentuk nasihat kepada para pemimpin. Wa kadzalika minan nasihati ulatil umur, demikian juga di antara bentuk nasihat kepada para pemimpin adalah munasahatuhum am ba'dil akhta'i allati yahsul, yaitu menasihati mereka dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka. Wala ya'lamunaha, dan tidak boleh menasihati mereka dengan mengiklankannya, dengan mengumumkannya, ya. Faiballiguna biha in kana min ghairihi aw in kana minhum yubayyinu lahum khata'uhum fiha, yaitu apa? Hendaknya mereka menyampaikan itu semua kepada, atau menyampaikan nasihat tersebut kepada selain mereka. Nah, atau menyampaikan itu semua kepada orang yang bisa menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Nah, walakin la yakunu hadza fil majalis, tapi tidak boleh menyampaikan nasihat tersebut di majelis-majelis, ya, au 'ala manabir, atau di atas mimbar-mimbar. Wa inna ma hadza yakunu baina nasihi wa baina walil amri, ya. Tidak lain itu semua ditegakkan antara pemberi nasihat atau dengan pemimpin secara langsung. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana indahu nasihat li sultan falyafudhu wala yu'li alaniya. Nah, siapa yang memiliki nasihat untuk pemimpin, maka hendaknya dia mengambil tangannya, ya, hendaknya mengambil tangannya, kemudian jangan dia menyampaikannya di tengah-tengah umum, ya. Jangan dia menyampaikannya di tengah-tengah umum. Sehingga di antara bentuk nasihat kepada pemimpin adalah menasihati mereka dengan sir, ya, dengan tidak terang-terangan. Sehingga bukan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka berbicara tentang pemerintah di halayak umum. Nah, apakah di atas mimbar, ya, apakah di podium, atau sampai mengumpulkan massa, atau di masa sekarang berbicara, ya, terhadap pemerintah dengan tujuan untuk menasihati mereka, berbicara di media sosial, ya, di medsos, apakah di Facebooknya, di Telegramnya, ya, di WA-nya, atau di Twitternya, di berbagai macam media sosial. Maka ini bukan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian imam musyafahatan, apakah dengan yang musyafahah, yaitu langsung berbicara dengannya, atau kita atau dengan menulis, ya, secara tersembunyi. Wa imma bi an yusiya man yattasilu bihi, ya, wa yunabbihu ala dzalik, atau memberikan wasiat kepada siapa yang bisa menyampaikan hal tersebut kepadanya, ya, dan memperingatkannya akan hal tersebut. Nah, falaisa minan nasihati li ulatil umur, bukanlah di antara bentuk nasihat kepada ulatul umur al-kalamu fihi fil majalis, membicarakan mereka di majelis-majelis, au fi ghairi dzalika, atau selain dari tempat itu, di anna hadza minal khiyanah li ulatil umur, karena itu adalah bentuk dari khiyanah, ya, bukan dari bentuk kita menasihati. Wa in kana indahum taqsin, meskipun, ya, kita pasti dapati pada mereka ada kekurangan. Falaisa minan nasihati, bukan dari bentuk nasihat an tusyahira bi akhta'ihim indan nas, ya. Bukanlah di antara bentuk nasihat kita menyebarkan keburukan mereka di tengah-tengah manusia. Li anna hadza yajuru syarran, karena demikian bukan menjadikan nasihat, justru akan menambah keburukan di atas keburukan. Bali nasihatu, bahkan yang namanya nasihat an yubayyirahum, ini satu tadzalika, kamu menyampaikan hal tersebut apabila kamu mampu melakukannya. Atau tubayyirahum bil wasithah, atau kamu menyampaikannya kepada perantara yang bisa menyampaikannya. Wa in ajasta an iblaghihim mubasharatan aw bil wasithati fa innal wajiba an tasbuta li annaka ma'dzurun. Apabila kamu tidak mampu, ya, untuk menyampaikan kepada mereka secara langsung atau melewati perantara, maka kewajiban kamu adalah diam. Nah, karena dalam keadaan seperti itu kamu dianggap orang yang ma'dzur, orang yang mendapatkan udzur. Nah, sudah berlalu kita jelaskan, ya, di antara bentuk cara kita menasihati sebagaimana dari Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi
fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Nah, siapa yang melihat suatu kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan tangannya, rubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan merubah dengan lisannya, rubahlah dengan hatinya. Artinya dia diam, diyakini itu sebuah kemungkaran, dia tidak setuju dengannya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam kapan tahapan seorang itu dianggap tidak mampu, yaitu ketika dia merubah kemungkaran tersebut bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, maka itu dianggap dia belum mampu. Dianggap dia belum mampu. Nah, sekarang kalau kita terjun ke lapangan, demonstrasi dan semisalnya, itu tidak akan merubah apa-apa. Bahkan kadang hanya bikin kerusakan. Hanya bikin kerusakan. Maka di antara akidah Ahlussunnah itu dilarang yang namanya demonstrasi. Dilarang yang namanya demonstrasi. Tidak ada. Dan itu bukan dari cara Islam. Bukan dari cara Islam. Itu dari budayanya orang kafir, budayanya orang Barat. Islam tidak demikian. Memberikan nasihat kepada pemimpin. Sehingga tidak boleh mengadakan demonstrasi. Banyak keburukan yang terjadi di situ. Terlebih kadang berbaur antara laki-laki dan perempuan, bukan mahramnya. Bahkan banyak mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama yang demikian, tapi ternyata ada panggilan adzan, panggilan sholat, mereka tidak bergeming. Sekarang Islam yang mana yang mereka inginkan? Islam yang mana yang mereka perjuangkan? Bukankah pokok-pokok Islam diantaranya menegakkan sholat? Mereka tidak lain keadaan seperti itu, menyebarkan itu. Hakikatnya sebenarnya yang mereka inginkan adalah mereka yang menjadi pemimpin, mereka yang menjadi penguasa. Itu politik mereka. Membawa agama untuk kepentingan mereka. Apalagi dalam dianggap mereka katakan sebagai bentuk nasihat, tapi isinya hanya celaan, hanya cercaan, hanya hujatan, dan yang semisalnya. Maka sekali lagi itu bukan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita sebutkan di antara kalam para salaf, bagaimana mereka akidah mereka terhadap para pemimpin. Berlanjutkan, amma man yatakallamu fi sya'ni ulatil umur indan nas. Adapun orang berbicara tentang keadaan para pemimpin di tengah-tengah manusia, wa indal a'da, atau di tengah-tengah musuh, wa indal khusum, di tengah permusuhan, fa hadza yajuzu syarran, maka ini menambah keburukan, bukan menambah kebaikan. Wa yufariqul ummah, bahkan bisa memecah belah umat. Wa laysa minan nasihat, dan ini bukan dari bentuk nasihat. Bal huwa minat ta'libi ala ulatil umur, bahkan itu bentuk dari seorang fatwa, dari ketaatan kepada pemimpin. Wa huwa asyaddu anwa'il ghibah, maka itu di antara bentuk ghibah yang paling dahsyat, ghibah yang paling besar keadaannya. Padahal Nabi SAW bersabda, di antara makna ghibah, Nabi mengatakan dzikraka akhaka bima yakrah, kamu membicarakan, menyebut saudaramu dari apa yang tidak dia senangi. Ini Nabi sabdakan SAW terkait dengan keumuman manusia. Artinya yang namanya ghibah itu adalah apa? Kita membicarakan saudara kita dari apa yang dia tidak senangi. Artinya kalau hal itu kepada keumuman manusia, kepada manusia yang Allah sebutkan kan kewajiban kita taat kepada mereka, maka itu perkaranya lebih besar. Perkaranya lebih besar. Bahkan terkadang kita dapati orang-orang seperti ini yang kadang sok-sok berbicara tentang politik, bahkan kadang pembicara mereka mengalahkan ahli-ahlinya, mengalahkan para ahli. Bahkan kadang sampai membahas tentang hutang-hutang negara, menyebutkan hutang negara sekian, siapa yang membayar, padahal dia sendiri berbicara di situ, berbicara di warung kopi, kopinya pun hutang dia. Dia sendiri hutang. Artinya apa? Berbicara tentang negara. Kita lihat negara itu berapa juta jiwa, berapa bentuk watak orang yang dihadapi. Sekarang dia menghadapi rumah tangganya yang mungkin anaknya baru 1, anaknya baru 2, dia sendiri aja masih hutang. Di sini masih hutang, belum bisa ngatur rumah tangganya. Bagaimana bisa berbicara tentang urusan negara?
buk ngaca dulu, buk ngaca dulu. Nah, dan itu banyak kita dapatnya seperti itu. Nah, artinya sabda Nabi SAW, rahimallahu imro'an, alima qadar nafsi. Allah Ta'ala merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar dirinya, yang dia mengetahui kadar dirinya. Artinya siapa kita? Nah, berbuatlah apa yang terbaik untuk kita. Nah, jangan berbicara yang kita di situ paling hanya bisa mimpi, bisa menghayal. Nah, apa yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, itu yang bisa kita mampu kita lakukan itulah. Nah, apa yang bermanfaat untuk kita itu yang kita perbuat. Nah, jangan sampai berbicara suatu perkara atau berbuat suatu perkara yang akhirnya nanti kita sendiri menyesal akannya. Nah, sehingga demikian keadaannya. Berbicara terhadap pemerintah itu imbasnya lebih besar keadaannya. Nah, kemudian walaysa hadza min ingkari munkar, bahkan ini bukan dianggap dari apa bentuk mengingkari suatu kemungkaran. Nah, bukan di antara bentuk cara kita mengingkari suatu kemungkaran kama yaqul, sebagaimana ini yang mereka katakan, mereka berbuat demikian alasan mereka itu untuk mengingkari suatu kemungkaran. Bahkan dikatakan siapa yang melihat suatu kemungkaran kemudian diam, itu dianggap sebagai syaitan, sebagai syaitan yang apa? Diam, tidak mau, syaitan yang diam tidak mau berbicara. Padahal tadi ada tingkatan kapan kita bisa menasihati, kapan kita bisa merubah suatu kemungkaran. Kalau kita tidak mampu, maka kewajiban kita diam. Nah, maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, kalau tidak bisa diam, kalau tidak bisa itu dia diam. Nah, kemudian wa ingkar munkar ma'amulatil umur an tusila ilaihim nasihat. Sementara kalau kita ingin mengingkari kemungkaran yang ada di bulan umur, yang ada di pemerintah kita, maka harus sampai kepada mereka dengan bentuk nasihat. Bi'ayi tariqin hadza ingkar munkar, yaitu dengan cara yang dijelaskan oleh syariat. Dengan tadi, apakah dengan dia mubasyarah langsung berbicara dengannya, atau sampai menyampaikan kepada orang yang mungkin sampai kepadanya. Nah, sampai kepadanya. Nah, ini demikian menasihati apa? Pemimpin. Bahkan kadang tadi yang seperti ini, orang dia menasihati apa yang ada di rumah tangganya aja belum bisa. Nah, banyak yang masih anaknya berandalan, padahal itu di bawah tanggung jawab dia. Soal berbicara tentang kerusakan-kerusakan yang ada di pemerintah. Nah, bahkan bisa jadi yang merusak pemerintah orang-orang yang sejenis ini. Nah, orang-orang yang modelnya seperti ini. Nah, kemudian amma idza ajasta an hadza an dzalika fa innaka tasud, kalau kamu tidak mampu melakukan demikian, tidak bisa sampai kepada mereka, tidak bisa menyambung sampai kepada mereka, maka kamu adalah orang yang ajasta, yang tidak mampu, maka kewajiban kamu adalah diam. Li'annaka ma'dzurun, karena kita teranggap orang yang ma'dzur, mendapatkan udzur. Wala tatakallam fihim, jangan kita berbicara tentang mereka wa taqul, dan kemudian kita katakan ada ingkar munkar, ini adalah kemungkaran, atau ini adalah merubah kemungkaran. Hada la yajidi syai'an, itu tidak akan menemukan apapun, tidak akan berbuat apapun. Bal hada yaziduhum hikdan, bahkan itu bisa menambah pemimpin tambah murka, tambah marah. Wa yaziduhum ghildan, bahkan bisa menambah mereka tambah kabur. Nah, ala ra'iyatihim, terhadap rakyatnya. Wa tahsulul mafasid, bahkan bisa menjadi terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Nah, aw annahum tasallatuna ala du'a, bahkan nanti bisa menjadi mereka menangkap para dai dan yang semisalnya, menangkap para thalabatul ilmi dengan alasan karena mereka lah yang berbicara di podium, berbicara kejelekan pemerintah. Nah, dan itu terjadi sampai ada kadang pernah dicap bahwasanya orang yang memperdalam agama Islam itu bisa merusak tatanan pemerintah. Itu tidak lain kenapa? Karena memang ada disabdakan oleh Nabi SAW, akan ada orang yang bentuknya mudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam, orang yang muda, umurnya kemudian jahil tentang agama, berbicara tentang agama, kuat di media sosial, kemudian di mimbar-mimbar dan seterusnya menjelek-jelekkan pemerintah.
Padahal kadang tadi kita dapati keluarganya saja pun beres, ngurus rumah tangganya, ngurus 2 orang 3 orang yang ada di rumahnya aja kadang dia tidak beres. Nah, maka buahnya dari itu malah nanti setiap penceramah yang berbicara justru menjadi sorotan. Nah, menjadi sorotan. Bahkan betapa banyak orang-orang yang menerapkan syariat Islam itu dianggap itu ajaran keras, dianggap sebagai teroris, radikal dan semisalnya. Itu tidak lain dari orang-orang yang seperti ini. Nah, orang-orang yang seperti ini beragama hanya dengan semangat, nah bukan dengan ilmu, bukan dengan ilmu. Sehingga orang yang jenggotan dianggap teroris, orang yang bercadar dianggap radikal, nah dan seterusnya. Nah, orang yang menerapkan sunnah dianggap itu ekstrim dalam beragama. Nah, ekstrim dalam beragama. Nah, ini buah dari tadi. Nah, pemimpin curiga dengan para dai, para ustadz, para mubaligh. Dikarenakan memang banyak mereka yang tidak paham masalah ini. Nah, padahal ini ada dalam kitab-kitab hadis, ada dalam kitab-kitab hadis, diterangkan oleh para ulama. Nah, bagaimana kita memberikan nasihat kepada pemimpin. Nah, kemudian bahkan beliau sebutkan yang Rasulullah alaihi misal bihadakar ada di qalu wa yusharu wa yujuru dzalika syar'an al-ummah. Nah, bahkan kadang ada yang mereka ditangkap, bahkan nanti majelis mereka dibubarkan dan semisalnya. Nah, makanya seperti ini dikatakan ada saminan nasihati di wulatil umur. Ini bukan dari bentuk nasihat terhadap pemimpin, wala minan ingkari kemungkaran. Itu bukan dari bentuk kita mengingkari kemungkaran. Justru itu kita membuat kemungkaran lebih besar. Nah, membuat kemungkaran lebih besar. Nah, apa masalahnya? Bakar-bakar batu darah yang merusak merusak berbagai macam fasilitas umum. Nah, membuat macet jalan, banyak mengganggu ketertiban, orang yang harusnya banyak urusan hari itu banyak terhalang. Nah, makanya demonstrasi itu bukan dari ajaran agama Islam. Nah, bukan dari ajaran agama Islam. Nah, kadzalika minan nasihati mulati, demikian pula di antara bentuk nasihat terhadap pemimpin adalah ad-du'a lahum bis-shalah, itu mendoakan mereka dengan kebaikan. Nah, ini cara Islam, ini cara Islam, mendoakan mereka. Nah, kita mencaci mereka, mencela mereka, menjelekkan mereka, berbicara tentang keburukan mereka, itu belum tentu didengar, belum tentu mereka berubah, belum tentu mereka berubah. Tapi kalau kita doakan, coba bayangkan kalau seluruh Indonesia berdoa untuk kebaikan pemimpin, bisa jadi salah satu mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa. Tapi kalau kita mencela, mencaci, belum tentu, belum tentu. Bahkan tadi bisa menjadi itu bumerang, menjadi Islam dianggap radikal dan seterusnya. Nah, li'anna salahahu salahu lil ummah, karena kebaikan pemimpin nanti itu juga kebaikan bagi umat. Nah, sehingga di antara cara Islam adalah menasihati mereka dengan kita mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Amalani yad'u alaihim, adapun berdoa keburukan terhadap mereka, li'anna ba'dhan nas aw alladhi 'indahu ghiratun syadidatun ma'a jahli yad'u alaihim, dikarenakan sebagian manusia dengan semangat mereka yang kuat tapi bersama kejahilan, yad'u alaihim, mendoakan keburukan terhadap mereka. Hadza laysa min nasihat, ini bukan dari bentuk nasihat. Nah, al-wajibu ad-du'a lahum bis-shalahi wal istiqamati, yang menjadi kewajiban kita adalah mendoakan mereka dengan kebaikan, mendoakan mereka keistiqomahan, yud'alahum fil khutbah, mendoakan mereka di khutbah mereka, wa yud'alahum fil majalisi bis salat, mendoakan mereka di majlis-majlis dengan kebaikan. La tamdahum bima laisa fi, dan kita tidak boleh juga memuji mereka dengan apa yang tidak ada pada mereka. Nah, laisa min al-matul annaka tamdahum aw tusni alaihim, demikian pula tidak harus bagi kita untuk memuji mereka dengan apa yang tidak ada pada mereka. Nah, dengan apa yang tidak ada pada mereka, al-matlubu, tapi dituntut bagi kita annaka tad'uhum bis-shalah, yaitu kita mendoakan kebaikan bagi mereka, wal istiqamah wal hidayah, kita doakan mereka agar istiqamah, kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah. Nah, ini harusnya. Nah, tapi kadang orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin
orang yang taat kepada pemimpin nanti dianggap apa? Dianggap penjilat, ya, dianggap penjilat. Nah, padahal sama sekali ya, kita nggak ada nggak ada tendensi itu. Nah, nggak ada proyek-proyek ke sana, ya, nggak ada proyek-proyek ke sana. Bahkan kita nggak pernah bikin proposal apapun, ya, untuk ke sana. Nah, ya, bahkan ya, kita selama di pondok nggak pernah kita meminta kepada apa? Kepada aparatur pemerintah, ya, untuk bangun. Nah, tapi karena kita berbicara seperti ini, dianggap nanti kita apa? Penjilat pemerintah. Nah, penjilat pemerintah. Nah, padahal sama sekali. Nah, ini bukan masalah demikian, tapi ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan kita. Dan itu Allah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Akan beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin di antara kalian. Nah, pemimpin di antara kalian. Bagi yang berkeluarga, insya Allah paham lah, ya, mereka bagaimana mengatur rumah tangga yang benar, ya, rumah tangga yang isinya cuma yang mereka tahu otak-otaknya, ya, tahu isi di kepalanya. Ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ya, yang bentuk-bentuknya kayak kita gini yang diatur, ya, kadang ngeyel, ya, kadang, kadang suruh apa di masa puncak-puncaknya pandemi, suruh pakai masker aja. Uangnya lepol, lepol. Nah, ya, dan alhamdulillah sekarang udah menurun, ya. Tapi kayaknya mau ini lagi, ya, mau ramai lagi. Nah, himbauan dari pemerintah itu kebaikan, insyaallah, ya, kebaikan. Selama itu ada perkara yang makruf, ya, ketika kita taat kita akan mendapatkan pahala darinya. Karena ada dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin. Ya. Bahkan di antara akidah sunnah itu, ya, ketika kita berada di lampu merah, ya, lampu merah kalau Jawa itu bang biru, ya, ada abang ada hijau, ya, lampu merah kuning hijau. Itu kita berhenti sesuai itu kita mendapat pahala. Ya, kalau kita taat, ya, itu dalam rangka mentaati pemimpin karena kita tunduk kepada aturan Allah. Nah, ya, tunduk kepada aturan. Nah, memang itu nggak ada dari Al-Quran, ya, tapi ada istilah di para ulama yang disebut dengan masalihul mursalah, kemaslahatan umum. Nah, kemaslahatan umum. Coba kalau nggak ada itu, masing-masing orang pilih, ya, apa yang terjadi? Ya, apa terjadi? Itu kan yang kuat yang menang, ya, yang kuat yang menang, yang berkuasa. Nah, ya, semuanya ingin mereka punya kebutuhan. Nah, sehingga dia aturan pemerintah. Nah, karena pemerintah udah bikin seperti itu, ya, ini kita yang ngeyel, ya, kita yang ngeyel. Nanti tabrakan, nanti salahkan pemerintah. Padahal dia yang ngeyel, ya, dia yang ngeyel. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, taat kepada pemimpin. Nah, yang mendoakan mereka, bisa jadi dengan doa kita yang kita panjatkan kebaikan untuk mereka. Kalau baik untuk mereka juga akan kebaikan bagi kita semua. Nah, karena kebaikan penguasa menjadi uangnya akan baik kepada rakyatnya. Nah, oleh karena itu kan Fudail bin Iyad. Oleh karena itu adalah Fudail bin Iyad. Ini lihat salaf kita, ya, Fudail bin Iyad, rahimahullah. Nah, Fudail bin Iyad ini ulama, ya, yang tadinya awalnya beliau seorang penjahat, ya, seorang penyamun. Tapi dapat hidayah menjadi seorang ulama. Nah, perhatikan. Dia pun bila mengatakan, "Lau alimtu anna da'watan mustajabatan la saraftuha li sultan." Ya, kalau aku mengetahui bahwasanya aku punya satu doa yang mustajab, ya. Kalau seandainya aku mengetahui aku punya satu doa yang mustajab, maka aku akan doakan itu untuk pemimpin. Nah, artinya doakan kebaikan untuk pemimpin. Nah, ya. Ini disebutkan dalam Al-Nikahi dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga disebutkan dalam kitabnya Al-Hiliyah. Nah, demikian juga disebutkan oleh Syekh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, Ibnu Asakir, dari ucapan Imam Fudail bin Iyad, seorang tabi'in rahimahullah taala. Nah, jadi beliau mengatakan seandainya beliau yakin, tahu ada doa yang mustajab yang pasti Allah kabulkan, maka doa tersebut akan beliau jadikan untuk mendoakan pemimpin. Nah, maka hadza min fiqhi rahimahullah. Maka
Maka ini dari fikihnya beliau, rahimahullah taala, dari bentuk nasihatnya beliau terhadap pemimpin. Nah, li'anna salahal muslimina bi salahil sultan, karena kebaikan kaum muslimin itu ketika ada pada kebaikan pemimpinnya. Nah, maka faminan nasihati, maka di antara bentuk nasihat kepada pemimpin adalah antad'uahum lahum, untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah, ya, dan tidak sulit berdoa untuk mereka. Allahumma aslih ahwal umurina. Nah, ya Allah perbaiki keadaan pemimpin kita. Nah, jangan mana dicela, dimaki, kadang dengan tuduhan-tuduhan. Ya, kalau mereka cuma dapat berita tersebut dari berita yang banyak dibumbui oleh bumbu-bumbu politik. Nah, bumbu-bumbu politik. Nah, yang dimaklumi yang namanya politik itu tidak akan mungkin mereka menyanjung, memuliakan lawannya. Nah, itulah di antara kejelekan politik. Nah, padahal kalau betul politik secara Islam itu tidak demikian keadaannya. Islam juga ada mengatur masalah sia-sia, masalah politik, tapi tidak dengan demikian caranya, menjatuhkan lawannya. Bahkan apapun cara yang bisa untuk menjatuhkan itu diupayakan. Nah, bahkan dari ucapan-ucapan yang itu biasa terucap, tapi dijadikan opini yang besar sehingga itu menjadi sesuatu yang besar, sehingga menjadi perkara yang besar. Padahal itu biasa kita ucapkan. Contoh itu di Kalimantan terbiasa kita dengar tempat apa? Tempat bonjil. Itu biasa. Nah, tapi itulah karena di sana ada politik, ada tujuan-tujuan tertentu, akhirnya menjadi perkara yang begitu besar. Nah, begitu besar. Nah, ini meskipun tujuan dia juga salah, mengkritik pemerintah. Nah, tapi semuanya itulah akibat dari apa yang mereka anggap sebagai politik. Nah, sebagai politik. Nah, kemudian dilanjutkan, waqad sami'na anna ba'dal muta'allimina yaquluna ta'amlahu min an-nifaq. Bahkan kita dengar tapi sebagian dari orang yang muta'allimin, yang sombong, dai yang sombong, mereka mengatakan apa? Mendoakan kebaikan untuk pemimpin itu di antara bentuk nifaq, di antara bentuk kemunafikan. Nah, ini sangat keliru, sangat salah. Nah, aw yaqul hada yubahiru ma hum alaihi min al-khata'. Maka mereka katakan kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka, ini sama saja kita membenarkan apa yang ada pada mereka dari kekeliruan, dari kesalahan. Nah, ini anggapan mereka, ini pemahaman mereka. Nah, padahal tidak demikian. Akan kita lihat bagaimana salah kita mengajarkan kepada kita. Naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, bagi orang yang demikian katanya, anta innama tad'u lahum bisalahi wal istiqamah. Kamu atau kita semua tidaklah mendoakan kepada mereka kecuali dengan kebaikan dan istiqamah. Nah, wa yaqulu ba'dhum aidan, dan mereka juga mengatakan inna addu'a lahum minal mudahana wa hadha lam yarid an salaf. Di antara mereka juga ada yang mengatakan kalau kita mendoakan kebaikan kepada mereka, ini bentuk dari apa? Mudahana, bentuk dari kita pasrah kepada mereka. Artinya di antara bentuk kita tidak ada kemerdekaan, salah, tidak ada itu dari para salaf. Nah, bahkan naqulu lahu, kita katakan kepada mereka, inna nasihata li a'immatil muslimin, bahwa nasihat bagi para pemimpin adalah a'dhamuha, yang paling besar yang adalah ad-du'a lahum bisalah, adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Wakal orang dari salaf, dan itu ada dari salaf, anahum kanu yaduna yuratu umur, bahwasanya mereka mendoakan para pemimpin. Hatta anahum nasu annahu yud'a lahum fi khutbatil jum'i wal a'yad. Bahkan ada dinaskan dari mereka bahwasanya para salaf itu mereka mendoakan pemimpin di khutbah Jumat mereka, bahkan di hari raya-raya mereka, di khutbah Id mereka. Fa hadha umur ma'rufun lil a'immah. Nah, ini perkara yang yang ma'ruf di tengah para umat. Nah, walaikuruhu ila jahil, dan tidak ada yang mengingkari perkara itu kecuali orang yang jahil. Aw man fi qalbihi ghillun wa haqqun, atau orang yang ada di hatinya kedengkian, ada padanya hasad. Nah, ini di antara bentuk taat kepada pemimpin. Nah, sebenarnya panjang lebar dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau sama
mencara kitab Al-Bani cuma beliau tambahkan 8 hadis ya. Beliau beli judul kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, itu beliau jelaskan lebih panjang lebar tentang bagaimana keharusan seorang muslim terhadap pemimpin mereka. Terhadap pemimpin mereka. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk berbicara keburukan pemimpin di depan halayak ramai. Kalau dia punya nasihatkan secara pribadi atau kepada yang bisa menyampaikannya. Panjang lebar. Mungkin suatu saat bisa kita baca. Allah Taala untuk malam ini kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum.